Kak Ima, aku sambil koreksi dulu bentar. Oke, kita langsung mulai aja. Mungkin Kak Ima masih siap-siap. Tadi katanya ketiduran. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini mau review kembali dari bab 1 sampai bab 4. Di sini yang pertama kita bahas bab 1 dulu. Jakarta Eso Sarayo. Ini Jakarta, penulisan untuk Hangulnya. Eso ini artikel penanda yang menunjukkan subjeknya melakukan kegiatan atau kata kerja. Kata kerjanya apa di sini? Ini Sarayo, Salda, tinggal. Jakarta Eso Sarayo, tinggal di Jakarta. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ini lewat aja ya percakapan. Loading sebentar. Mungkin panas. Kita skip ini percakapan antara sumi sama nasukunnya. Kita langsung ke kosakata. Di sini ada kosakata tentang beberapa negara yang penulisannya pakai Hangul. Yang pertama di sini ada London, Paris, ditulisnya Paris. Kemudian Seoul, ada Tokyo, ditulis pakai Hangulnya Dokyo, tapi dibacanya tetap Tokyo. Kemudian Singapura, Manila, Jakarta, Surabaya, dan terakhir Bandung. Annyeonghaseyo imashi. Suaranya terdengar jelas nggak ya? Oke, kita lanjut aja ke tata bahasa yang pertama nih. Ada dan yo.
Edainyo ini banyak banget bikin bingung karena hampir mirip sama egayo. Bedanya sama egayo, kalau edainyo ini melakukan sebuah rutinitas kayak kalau kita sekolah kan pulang pergi, kerja juga di WESA, di kantor, pulang pergi. Kalau gayo itu cuma mengindikasikan bahwa kita tuh mungkin pergi ke suatu tempatnya cuma 1 kali atau 2 sampai 3 kali juga nggak bisa, tapi khusus untuk kayak rutinitas pulang pergi, kayak kerja sekolah itu pakai ini, edanya ya. Di sini ada Yuchiwone dan Yoyo, berarti dia belajar atau sekolah di taman kanak-kanak. Kemudian ini ada di hmm, Odie dan Yoyo, belajar di mana atau sekolah di mana. Hakyoe dan Yoyo, belajar di sekolah. Oke, selanjutnya ini di skip. Kemudian yang kedua ada Eso Sarai. Ini apa? Kalau kamar mandi bisa ke kamar mandi. Ke kamar mandi dia pakai egayo aja. Karena itu kayak apa ya? Bukan, kita kan di kamar mandi bukan belajar atau bukan bekerja. Kayak bukan melakukan aktivitas yang resmi gitu keseharian. Meskipun kita bolak-balik ke kamar mandi, tapi dia pakainya tetap gayo. Gitu, Imasi. Aduh, oke, kita bisa lanjut. Oh ya, kalau selagi aku menjelaskan, misalkan ada yang bingung nih, misalkan ada pertanyaan, boleh langsung dipotong atau kirim di chat aja. Oke, gesok halkeo, 그럼 두 번째 문법은 eso sarai. Ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya tinggal di. Oh, dia eso sarayo, tinggal di mana? Jakarta eso sarayo. Kalau misalkan aku ada yang nanya ke aku, oh dia Sarayo? Aku jawab, Garut Teso Sarayo. Gitu. Atau Jawa Barat Teso Sarayo. Kita tinggal ganti nama tempatnya, nama kota, nama tempat, pakai Eso Sarayo. Ditambah Eso Sarayo maksudnya. Kemudian di sini ada Odia Eso Sarayo, Seoul Eso Sarayo. Tempatnya di sini bisa kayak wilayah ataupun negara. Hanguk, Ilbon, Jungkook, Jungkook Eso Sarayo, tinggal di Cina. Ilbon Eso Sarayo, tinggal di Jepang. Gitu. Seoul Eso Sarayo, tinggal di Seoul. Seoul. Ini kita skip karena udah dikerjain juga, udah dikoreksi juga. Lanjut. Detkinya nggak ada audionya, sayang sekali. Kita lanjut ke ilku marebayo. Baca dan ucapkan. Ini bisa dipakai banget buat perkenalan singkat, jadi soge. Kayak ada irem, nama, terus tempat tinggal, Indonesia, ini tempat tinggal yang lebih spesifik, misalkan di wilayah Jakarta, kemudian keseharian, pekerjaan, kita bisa masih sekolah, misalkan sekolah sebagai mahasiswa, itu dehakyo danyayo, atau misalkan SMA, godong hakyo danyayo. SMP berarti jung hakyo danyayo, atau bahkan SD jung hakyo, chodong hakyo danyayo. Kemudian di sini kayak parwore bang hakeo, bang hake sore kayak. Ibu dokter kayak. Ini kayak rencana liburan sekolah dia pada bulan ke-8 mau kemana. Dia kayak mau ke Seoul sama ke Tokyo gitu. Oke, penjelasan bab 1 selesai. Kita langsung lanjut ke bab 2. Sebentar. Bab 2 ini ada Uri Haraboji. Uri ini kayak buat penyebutan kepemilikan kita gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku, punyaku. Uri Haraboji ya.
Ini kakek saya. Ini kakek gitu. Pakai nae juga bisa. Ne haraboji atau pakai joe, jo plus oi, joe, je haraboji juga bisa. Tapi uri haraboji kayak lebih kepemilikannya tuh lebih hangat gitu, lebih dekat. Uri haraboji. Kalau je haraboji itu formal, ne haraboji juga formal. Kita lanjut. Di sini percakapannya kita skip, langsung ke kosakata aja. Di sini ada kosakata kayak family tree, pohon keluarga, silsilah keluarga. Dimulai dari haraboji, haraboji itu kakek, halmoni itu nenek, apa itu ibu, apa itu ayah, oma itu ibu, belibet banget. Nah, ini apa sama oma ini sebutan buat yang kayak non formal. Kalau yang formal dia pasti udah pada tahu ya. Ada aboji untuk ayah. Kemudian ada omoni untuk ibu. Ini sebutan yang lebih formal. Kemudian di selanjutnya kita ada hyong. Hyong ini posisi yang pertama kalau subjeknya akunya itu laki-laki. Berarti untuk kakak laki-laki dia nyebutnya hyong. Nona untuk kakak perempuan, kemudian dongseng untuk adik. Kalau aku perempuan, aku nyebutnya opa ke kakak laki-laki, oni ke kakak perempuan, dongseng. Untuk lebih spesifik, seperti yang pernah ditanyakan oleh Kak Afif, kalau adik perempuan itu berarti yodongseng, yoja, yo-nya dari yoja, yoja dongseng, yodongseng. Kemudian untuk adik laki-laki, namdongseng. Gitu. Kita lanjut ke tata bahasa pertama, itu nugu. Nugu ini kata tanya yang artinya siapa. Gitu. Nugu yo, ini siapa? Uri omae, ini ibu. Ini ibu saya. Nugu yo, ini siapa? Uri Xiong ya. Ini kakakku. Kakak laki-lakiku. Kemudian tata bahasa yang kedua ini ada iga anye. Ini untuk menyatakan negasi, negasi kebalikan atau negatif, kalimat negatif dari suatu pernyataan. Kayak iga anye ya. Samseng nimi anye ya. Jonen samseng, misalkan jonen samseng nimi anye ya. Dehakseng ya. Dehakseng ye. Ini i atau ga ini partikel penanda topiknya. Dia pakai i kalau berakhiran bacim, dia pakai ga kalau berakhiran vokal. Gitu. Kayak di sini, Cingguga Anio. Ini bukan teman saya. Hyongi Anio, ini bukan kakak saya. Opaga Anio, ini bukan. Ini terjemahannya salah. Harusnya kakak. Bentar, ini malah. Ini Opaga Anio, bukan kakak saya. Gitu. Selanjutnya, ini di skip karena udah dibahas, udah dikerjakan juga. Kita langsung ke ilku marebai. Baca dan ucapkan. Ini kayak cuma buat memperkenalkan keluarga. Annyeonghaseyo, Santi yo. Halo, namaku Santi. Uri apanen sanseng ini ya. Ayahku adalah seorang guru. Uri omanen enhenge dan yo. Ibuku enhenge dan yo berarti dia bekerja di enheng, di bank. Uri apanen hakseng yo. Kakakku itu seorang siswa. Opai iremen Nasikun yo. Nama kakakku itu Nasikun. Dong sengen Anissa yo. Haksengi Ani yo. Adikku namanya Anissa, dia bukan siswa. Gitu.
Oke, untuk bab 2 selesai, kita langsung bab 3. Bab 3 ini ada nuga noreheo. Nuga ini beda ya sama nugu yang tadi. Kalau nugu dia cuma kayak menanyakan siapa. Tapi kalau nuga ini sebenarnya dari nugu plus ga. Nah, di sini ada partikel penanda topiknya. Kalau ada suatu topik berarti ada seseorang atau subjek yang melakukan suatu kegiatan. Jadi bedanya kalau nunggu ini cuma kayak menanyakan, misalkan orang itu siapa? Misalkan dia kakakku. Jo saramen opai, wi opai. Kalau nuga, dia menanyakan siapanya tuh sambil ada suatu kegiatan yang dilakukan. Misalkan, siapa yang makan ini? Nuga iumsikul mogoyo, siapa yang makan makanan ini? Kalau misalkan kayak seperti ini, nuga noreheo, siapa yang bernyanyi siapa? Itu yang nyanyi siapa gitu. Kalau nuga ini pasti ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh subjeknya. Kalau nugu ini cuma biasa, nanyain biasa kayak nama, atau bahkan orang itu siapa gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke kosakata. Ini kosakatanya tentang cimi, tentang hobi. Pertama di sini ada piano rocoyo, bermain piano. Kemudian ada gerimul gerioyo, menggambar. Ada suyong heo, berenang. Ada cuku heo. Kemudian ada noreheo, ada chokso heo. Ini hobinya bersih-bersih, keren banget nih. Kemudian sukjeheo, mengerjakan PR. Yang terakhir ada undong heo. Ini ungkapan aju jarheo ini kayak cuma buat mengungkapkan kemampuan dalam melakukan untuk kegiatan, misalkan norega aju jareo atau cukuga aju jareo, teoriga aju jareo, dan yang lainnya. Kemudian di sini kita bahas nuga yang tadi. Nuga ini jawaban pertanyaan dengan kata tanya ya atau ga tidak bisa muncul kata neanio. Dalam bahasa Indonesia ini bisa diartikan sebagai siapa. Nuga juga digunakan untuk menanyakan subjek, sedangkan siapanya itu bisa digunakan untuk menanyakan subjek dan objeknya. Kalau nuga sama nugu terlihatnya seperti yang tadi aku jelasin, untuk membedakannya si nuga ini pasti ada sebuah kegiatan yang ditanyakan. Gitu. Nuga noreheo, siapa yang bernyanyi? Budiga norehe, Budi yang bernyanyi. Budi menyanyi. Nuga gerimel gerioyo, siapa yang menggambar? Dongsengi gerimel gerioyo. Gitu. Nah ini uraian yang tadi, nuga ini berasal dari nuguga. Dia nggak ditulis nuguga, tapi langsung aja nuga. Gitu. Oke, selanjutnya kita bahasa kedua, dia jareo sama jamoteo. Jareo ini untuk menunjukkan bisa atau mampu melakukan suatu kegiatan. Kalau jamoteo ini nggak bisa. Kayak di sini, suyongo jareo. Ini jarhada, ini bisa diartikan sebagai pandai, jago gitu. Suyongo jareo, pandai berenang. Suyonge aju jareo, sangat pandai berenang. Berarti aju ini diartikan sangat. Kemudian ada suyonge jareo. Suyonge jareo,
Karena ini bertanya, berarti intonasinya harus agak tinggi ya. Suyonge jareo, apakah kamu pandai berenang? Anio, chamoteo. Enggak, aku enggak pandai berenang. Sesuai gambar, dia enggak bisa berenang. Gitu. Oke, silahkan yang angkat tangan. Ada yang mau tanyakan, Afif sih? Sebelum kita lanjut. Jareo itu berarti yang hanya nggak dibaca ya? Iya. Enggak jalheo. Enggak, tapi jareo. Jareo. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini ada tentang Budi. Budi Hyungun undong heo. Kakaknya Budi berolahraga. Hyungun undonge jareo. Kakaknya Budi itu pandai olahraga. Sedangkan Budinya sukce. Budi itu lagi ngerjain tugas. Geriku dongsengun gerime gerioyo. Kemudian adiknya tuh lagi gerime gerioyo. Gambar. Oke. Bab 3 selesai. Kita langsung ke bab 4. Bacanya jareo tanpa hasen. Iya, yang alami itu langsung aja haknya hilang. Kalau bisa, kalau mau cek itu cek aja di Papago atau Never jarada. Kayak haknya itu melebur gitu sama real. Gitu masih. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 4. Yang punya Kak Ima belum dikoreksi ya, nanti udah ini. Bab 4 ini ada Noritoeso Genere Tayo. Menaik ayunan di Norito, taman bermain. Genere Tada ini bermain ayunan. Kita skip ini cuma kayak menyatakan kegiatan keluarga. Kita langsung ke kosakata. Ini ada undongjang. Undongjang ini lapangan olahraga. Di lapangan olahraga biasanya kita bisa, selain bisa berolahraga, bisa naik sepeda juga kan. Keliling-keliling gitu, berarti jajongo. Naik sepeda itu jajongore tada. Kemudian ada sada. Ini bentuk dasarnya sada, membeli. Kalau ditambah aoyo jadi sayo. Kemudian ada supermarket, kemudian ada pangjip, toko roti, atau bisa juga panggage. Pangjip sama aja. Dia toko roti. Kemudian ada Norito ini taman bermain. Kalau Norito taman bermain ada juga Norigongwon. Itu lebih ke taman hiburan gitu. Kemudian ada Gene ini ayunan. Tayo ini dari tada naik. Kemudian ada Mikromtel ini papan seluncur. Kita ke pembahasan ungkapan yang pertama. Di sini ada kata tanya Odi. Odi ini bisa diartikan di mana. Artinya untuk menunjukkan suatu tempat atau lokasi. Dongsengi Odi isoyo. Adik ada di mana? Noritoe isoyo.
ada di taman bermain. Kemudian, Odieso Sarayo, kamu tinggal di mana? Bandung eso Sarayo, tinggal di Bandung. Kemudian, ini ada eso. Ini perbedaannya dengan eso ini ada sebuah kegiatan yang dilakukan. Kayak ini, Moreo, kamu lagi ngapain atau sedang apa? Bang Eso di kamar Gerime Gerioyo. Kegiatannya Gerime Gerioyo, menggambar. Kemudian yang kedua, Odi Eso. Odi di mana? Odi di mana? Eso itu di, menyatakan kegiatannya di mana. Odi Eso di mana? Undong Heo berolahraga. Berolahraga di mana? Undong Jang Eso, Undong Heo. Berolahraga di Undong Jang, di lapangan olahraga. Kemudian, nah iya, di sini kita bahas aja. Bang Eso Isoyo. Bandung Eso Sarayo. Ini Bang Eso, kenapa pakai Eso ini salah? Karena Isoyo ini nggak mengindikasikan sebuah kegiatan, tapi cuma menerangkan sebuah subjek atau objek berada pada posisinya atau tidak. Kan ini ita ini artinya ada. Berarti dia nggak menunjukkan kegiatan apapun yang dilakukan oleh subjek, cuma menerangkan bahwa subjeknya tuh ada loh, ada di kamar. Berarti dia cukup pakai aja. Bange Isoyo. Nah, ini yang Bandung Eso Sarayo ini kenapa benar? Karena memang si salda ini menunjukkan sebuah kegiatan yang artinya tinggal, beraktivitas di suatu negara atau tempat gitu. Bandung Eso Sarayo, tinggal di Bandung. Kemudian ini ada ilku sobayo, baca dan tulis. Uri kajogen bang hake badai gayo. Keluargaku ketika liburan sekolah, ini liburan sekolah, badai gayo, pergi ke laut. Apanen badai eso suyong heo. Ayahku di laut suyong heo, berenang. Jodu badai eso suyong heo. Aku juga berenang di laut. Omanen badai eso suyong aneh. Oma, ibuku, enggak berenang di laut. Ini aninya artinya tidak. Berarti suyongel anheo, enggak berenang, tidak berenang. Badat gaeso, ceker ilgoyo. Badat ga ini pesisir laut. Atau badai ini bisa diartikan sebagai laut atau pantai. Badat gaeso, ceker ilgoyo. Membaca buku di badat ga, tepi laut. Pesisir pantai. Oke, untuk pembahasan dari bab 1 sampai bab 4 sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Itu tadi masih agak ragu yang apa? Yang main ayunan tadi kan ada apa? Bukan main ayunan. Yang menggambar tadi, Sam. Kan ada 2 tuh kan, geri apa tadi tuh? Gerima Gerioyo, yang itu. Itu yang gerimel yang di depan tuh artinya gambar. Gambar atau apa tuh? Apa artinya tuh emang kayak kata majemuk yang kalau misalnya kita lepas berbeda artinya gitu atau gimana? Oke, kita bedah yang Gerima Gerida atau Gerima Gerioyo. Ini kalau kita pisah, gerim ini artinya gambar. Sebuah gambar bisa berupa gambar kayak yang biasa gitu atau lukisan. Kalau gerida, ini kegiatannya menggambar. Gitu.
Kalau biasanya di kalimat sering benar sih, kayak kata majmuk gitu. Jadi mereka tuh satu kesatuan gitu. Gerima, gerida. Atau mungkin dipisah, kita mau cuma pakai kosakata yang kata kerja gerida menggambar bisa. Ada sinonim Bisa. kata gambar nggak? Gerima, Kayak yang gerida. kayak apa? Gimana? Ada nggak, Sam? Ada kata sinonim dari menggambar nggak, Sam? Gambar. Gerida. Sebentar. Kayaknya nggak ada deh. Paling Kalau yang yang hua tuh, kalau bahasa Cinanya kan hua. waga, lukis gitu. Melukis. Kalau waga ini, hua di sini kayak lukisan. Kalau ga ini dia menunjukkan profesi, berarti waga ini pelukis. Kalau untuk menggambar sendiri, aku cek dulu ya, bentar. Kalau untuk mau ngecek sinonim kayak gitu, misalkan kalau penasaran ya, bisa langsung ke Naver. Biar enggak sesat. Nah, yang ini. Gerida menggambar, enggak ada. Dia pure menggambar itu gerida. Menggambar, melukis. Never ya. Ya, Never. cuma gerima gerida aja. Bisa dilihat di sini, dia tuh satu kesatuan, gerima gerida. Seperti 감사합니다, Sam. ini, kamsahamnida. Ada yang mau ditanyain lagi? Ilbun nama saya tersisa 1 menit. Kalau nggak ada, oh ya, mungkin kalau untuk Afif sih udah tahu ya jenis evaluasi mingguannya pakai Google Form. Untuk Kak Ima juga nanti, bentar, nanti aja di grup. Waktunya 1 menit lagi. Udah habis. Oke, terima kasih untuk hari ini. Meskipun larut malam, tapi kalian hebat, cegoy. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Untuk besok, ya nanti aku kirim linknya. Kamsahamnida yorobun, John Bam Jeseo. Good night, selamat malam. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.